Halo Sobat Kinetika dimanapun kalian berada, selamat datang di Kinetika Podcast, tempatnya menggali informasi seputar kabar teknik kimia Undip dan teknoindustri. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alka dan saya Valen di Kinetika Podcast. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, Len. Mulai dari aku dulu. Mungkin kenalin teman-teman semua, nama aku Muhammad Alka, biasa dipanggil Alka, dari kru Kinetika Batch 20. Namaku Valencia Febriana, biasa dipanggil Valen, aku kru Kinetika dari Batch 21. Oke, kira-kira bintang tamu kita di podcast hari ini siapa sih, Len? Kita kedatangan Mbak Cynthia, di mana Mbak Cynthia ini merupakan salah satu alumni dari Kinetika juga. Nah, Mbak Cynthia ini udah bekerja di salah satu industri yang namanya udah besar banget loh Mas, keren banget gak sih? Wah, keren parah sih. Jadi di Kinetika Podcast kali ini kita bakal ajak teman-teman semua buat bincang-bincang mengenai FMCG yang pastinya langsung dari narasumber terpercaya. Oke, kita bakal kupas tuntas tentang FMCG yang pastinya bakal seru banget nih teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar nih ya. Kalau gitu langsung kita panggil aja kali narasumber kita pada hari ini. Oke, boleh. Kita langsung sapa aja narasumber kita hari ini. Mari kita sambut alumni kita yang kece parah, Mbak Cynthia. Halo Mbak Cynthia. Salam kenal ya. Oke, kita udah kedatangan bintang tamu kita nih. Mungkin sebelumnya Mbak Cynthia boleh banget nih perkenalan diri dulu ke teman-teman semua. Oke. Thank you Valen, thank you Oka. Halo teman-teman semua, nama aku Cynthia. Aku dulu juga kuliah di Universitas Diponegoro di jurusan Teknik Kimia. Aku angkatan 2016. Untuk sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan FMCG yaitu Nestle Indonesia, dan ini sudah jalan 1,5 tahun lah ya kira-kira. Mungkin cukup segitu kali ya perkenalannya. Oke, wah keren banget nih Mbak Cynthia. Mungkin untuk sekarang gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Sehat sih untungnya. Teman-teman semua juga sehat kan? Alhamdulillah Mbak. Sehat Mbak. Semoga harapannya teman-teman yang dengerin juga itu sehat juga gitu. Oke, mantap Mbak Cynthia. Oh ya Mbak, sebelumnya Mbak Cynthia juga udah tahu kan ya untuk tema majalah Kinetika edisi 58 itu kan tentang FMCG. Nah, menurut Mbak Cynthia, FMCG itu apa sih Mbak? Iya nih Mbak, mungkin bisa dibantu sama Mbak Cynthia buat jelasin apa itu FMCG itu sendiri, karena mungkin di luar sana masih banyak nih teman-teman yang masih asing sama istilah FMCG ini. Oke, mungkin aku sambil sharing aja kali ya. Mungkin kayak pengertian FMCG juga pasti banyak banget ya teman-teman juga bisa cari. Tapi kalau dari aku sih, menurut aku kan kepanjangannya dari fast moving consumer goods ya, artinya barang-barang yang dibutuhkan konsumen dan dia tuh sistemnya kayak bergerak cepat gitu loh. Jadi perputarannya itu cepat banget. Mungkin jenis-jenis produk yang bisa dilihat sekarang kayak makanan ya. Misalnya makanan itu kayak processed food, misalnya kayak sereal, terus makanan-makanan ringan kayak snacks. Ada juga kayak makanan instan gitu misalnya. Ada juga makanan siap saji yang tinggal kita beli langsung kita makan. Misalnya juga kayak misalnya kayak coklat, terus permen-permen gitu. Terus ada juga berupa personal care, terus ada kosmetik, obat-obat generik yang kalau beli itu nggak perlu resep dokter gitu ya, misalnya kayak obat herbal. Terus habis itu ada juga minuman-minuman. Terus personal care pun itu luas banget ya, jadi bisa dari kayak sabun, bisa juga dari kayak kertas-kertasan, misalnya kayak toilet paper atau kertas buku. Terus ada pulpen, perlengkapan kantor, dan macam-macam sih. Jadi untuk FMCG itu jenis-jenis produknya itu kayak semua yang bisa kalian temukan di convenience stores. Jadi kayak yang masuk aja ke salah satu convenience store yang terdekat nih misalnya, nah itu semuanya itu rata-rata ya itu produk FMCG. Karena itu yang fast moving dan konsumen itu butuh, tapi kayak istilahnya ya, kayak nggak yang kayak lama banget gitu loh kita beli, kayak misal beli rumah itu kan nggak fast moving ya, beli rumah kayak bisa ditinggali beberapa tahun. Tapi kalau produk-produk consumer goods ini cepet banget gitu loh rentangnya. Nah, untuk jenis industrinya sendiri, itu kita ada industri yang lokal, FMCG lokal, dan juga ada yang multinasional. Kalau lokal, misal teman-teman itu pernah dengar ya, kita pasti di Indonesia ini kita sering banget kan makan yang namanya Indomie. Nah, itu salah satu produk FMCG yang diproduksi oleh produser lokal, itu Indofood, PT Indofood. Lalu juga punya Wings, Mayora, Santos Jaya Abadi, juga punya PT Sosro, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh perusahaannya. Sedangkan kalau yang multinasional juga ada, misalnya P&G, Procter & Gamble, kalau ada Johnson & Johnson, Unilever,
terus ada Nestle, Coca-Cola Company, Mondelez, L'Oreal, dan juga masih banyak lagi sih. Jadi kayak industrinya itu sebenarnya banyak banget karena memang produk-produknya pun banyak dan konsumennya pun banyak, marketnya itu luas gitu. Jadi banyak banget perusahaan yang saat ini bergerak di FMCG. Wah, aku baru tahu nih Mbak tentang FMCG sedetail ini kayak gitu. Lengkap banget ya teman-teman penjelasan dari Mbak Cynthia ini. Benar banget nih Mas Alka. Mungkin selain aku, teman-teman di rumah yang lagi dengerin ini juga dapat insight-insight baru nih dari penjelasan Mbak Cynthia tadi. Oke, balik lagi, ternyata industri FMCG itu udah banyak banget ya Mbak di pasaran. Kira-kira tips and trick apa aja nih supaya suatu industri itu bisa bersaing di bidang FMCG ini Mbak? Kalau ngomongin soal gimana caranya bersaing, yang pasti tadi kan karena jenis produknya banyak ya, jadi nggak semua perusahaan itu tuh bergerak di kategori yang sama. Misalnya ada perusahaan yang dia fokusnya di makanan dan minuman, kayak Nestle contohnya, atau kayak Mayora, Santos, dan beberapa perusahaan lain itu kita fokus banget itu di makanan dan minuman aja. Tapi ada juga perusahaan yang memang fokusnya itu di personal care lebih banyak, atau di cosmetics, misalnya cosmetics kayak L'Oreal, terus kayak Paragon, itu kan banyak yang fokusnya itu di kosmetiknya aja ya, dan juga bergerak lebih ke nanti ada obat-obatan, ada skincare. Nah, jadi memang ada certain companies yang fokus di satu kategori tertentu, tapi ada juga company yang pegang banyak kategori, misalnya kayak Unilever. Unilever itu dia juga punya makanan, punya personal care, punya kosmetik, jadi banyak gitu, ada minuman juga. Nah, untuk bersaingan sendiri, paling pertama itu adalah perusahaan itu harus agile ya. Agile itu kayak kata-kata yang sering banget kita dengar di era pandemi ini ya, karena mungkin memang itulah yang harus kita lakukan sekarang ya. Jadi kita harus menyesuaikan banget, kita harus sangat fleksibel dan ngelihat sih apa yang diminta di luar. Jadi kalau kita lihat perusahaan itu kan yang pasti tujuan utamanya delight consumer ya, kita mau menyenangkan consumer kita biar consumer kita itu ya tetap percaya sama produk-produk kita, mau beli produk-produk kita. Jadi kayak kita itu bisa sustain sebagai suatu perusahaan. Nah, kalau demand-nya konsumen itu berbeda, ya kita ya harus ikutin demand itu, harus ikutin gimana perbedaannya. Misalnya nih, kebiasaan konsumen tadinya mereka biasa kan kerjanya di kantor, keluar rumah gitu, out of home. Jadi dulu produk-produknya kita bakal incernya yang out of home, yang kayak ready to drink beverages misalnya. Langsung ambil, langsung keluar gitu. Jadi banyak demand-nya di situ. Sedangkan yang kayak in-home consumption, yang misal kayak produk-produk yang packaging-nya misalnya size-nya lebih besar-besar gitu ya, yang 1 kiloan, 1 literan, itu tuh dulu nggak begitu banyak demand-nya. Sedangkan sekarang semenjak pandemi banyak yang work from home, school from home, sebagainya, jadi yang out of home tadi tuh sedikit demi sedikit berkurang demand-nya. Sedangkan demand yang in-home consumption-nya naik tuh, yang kayak produk-produk yang kategori seperti makan minuman yang size-nya besar atau personal care, orang-orang jadi lebih aware. Jadi dari shifting behavior consumer kita pun itu tuh mengubah istilahnya strategi manufacturing-nya kita perlu produce produk mana nih yang lebih banyak dan produce mana yang lebih sedikit gitu. Jadi ya itu salah satu caranya biar kita bisa tetap stay ke konsumen kita tetap bisa jadi salah satu strong kompetitor di market kita. Dan yang pasti selain itu ya, selain kita ngomongin strategi manufacturing, kita juga tetap harus stay true dan juga keep up our good practice sekarang. Jadi company pasti punya dong good practice, gimana caranya mereka bisa produce produk dengan quality terbaik, dengan harga terbaik. Pasti kan kalau kita jadi konsumen ya, kalau kita ke pasar nih, kita pasti kan mau cari barang yang menurut kita paling bagus nih kualitasnya buat kita, dan juga dia harganya paling oke dong buat kita, paling affordable. Nah di situ company itu juga dengan shifting tadi, dengan misalnya ya karena sekarang agak susah nih pengiriman ekspor impor, pasti harga naik nih, distribusi makin mahal. Tapi gimana caranya kita jual produk dengan harga yang sama biar konsumen kita itu nggak pindah ke produk kayak gitu sih. Salah satu challenge yang benar-benar harus diperhatikan. Valen. Oke, justru karena dia sektornya itu semakin luas, malah persaingannya itu semakin ketat ya Mbak. Betul. Oke, berarti untuk semua industri ini harus bersaing dan memberikan hasil terbaiknya nih buat para konsumen tentunya. Dan ngomong-ngomong nih Mbak, kan kita udah masuk di era digital marketing kan ya. Nah, kira-kira peran dari digital marketing ini buat
FMCG itu sendiri seperti apa sih Mbak? Kalau ngomongin digital marketing, sebenarnya kayak salah satu channel aja ya, salah satu channel kita untuk mempromosikan. Jadi banyak banget channel marketing yang ada di istilahnya kayak ada di market kita ya, yang sekarang kita punya kayak gak cuma digital, kita juga punya yang istilahnya printed, atau kita punya kayak banner misalnya. Terus ada juga yang kayak TV, yang lewat TV, radio, lewat macam-macam ya iklan. Jadi kayak marketing itu luas banget. Kalau dengan adanya digital sebenarnya ini kan kayak salah satu channel yang lagi naik-naiknya ya, karena orang-orang makin banyak yang beralih tadinya offline ke online ya, jadi semuanya digital. Nah, fungsinya marketing sendiri kan tujuannya pertama retain consumer kita. Jadi kayak kita yang tadinya udah punya pelanggan setia nih, consumer kita mau jaga mereka, retain consumer kita, biar mereka tetap aware kita gitu, adanya brand-brand kita. Lalu yang lain juga bisa juga gain customer, kayak misalnya tadinya dia nggak beli produk kita, bukan consumer kita, tapi sekarang dia jadi tertarik nih untuk beli dengan marketing tadi, dengan digital. Itu salah satu fungsinya sih. Untuk impact-nya ke industri pasti ini kepakai banget sih, terutama juga tadi yang kita udah obrolin ya, kategorinya kan luas ya, kayak tadi misalnya kita punya kategori makanan siap saji, atau juga kategori kosmetik, kategori minuman atau obat-obatan. Itu pasti punya target konsumen yang spesifik, ya kan ya, pasti beda banget. Misalnya nih kayak kita jualannya makanan bayi gitu ya, kayak Johnson & Johnson gitu kan banyak juga yang jual produk-produk yang lebih ke baby gitu ya, untuk baby, misalnya kayak sabun-sabun atau minyak telon gitu ya untuk bayi. Itu pasti kan target konsumennya kan bukan kayak nggak sama dong kayak yang diproduce oleh Coca-Cola Company. Misalnya Coca-Cola Company kan pasti dia pengennya produce target marketnya pasti adult gitu ya, minuman-minuman yang memang dikonsumsi oleh orang dewasa gitu. Nah, dengan target market yang berbeda aja, itu kita juga harus punya strategi marketing yang berbeda. Kalau misalnya kita tadi bayi-bayi itu produknya, nah kita kan nggak mungkin kan jualan langsung ke bayinya kan pasti belum ngerti macam-macam ya. Kita pasti targetnya adalah ibu-ibunya, mamsnya. Gimana caranya kita buat konten yang menarik buat si mams-mams itu, gimana mereka tuh mau beli produk-produk kita. Nah, kita pasti kan punya iklan, punya macam-macam. Nah, kita tuh bisa gunakan si digital marketing ini sebagai platform kita. Nah, untuk platformnya macam-macam. Kita punya marketing, punya search engine optimization, ada social media. Social media ini yang paling sering banget ya. Dan mungkin beberapa persen kayak apa ya istilahnya, kayak budget yang digunakan di dalam digital marketing banyaknya spend-nya bisa ke social media, bisa ke SEO, tergantung strategi. Jadi ya digital marketing impact-nya luas banget sih, karena tadi untuk retain consumer itu caranya banyak, dan mungkin yang tadinya banyak nonton kan udah nggak banyak ya nonton TV. Mungkin yang nonton TV cuma buat nonton serial-serial tertentu gitu kali ya, mungkin ada di dunia sinetron gitu ya. Betul, nah kayak gitu. Jadi kayak ya tadinya banyak spend di TV, iklan TV, sekarang mungkin dikit-dikit beralih ke digital marketing gitu, yang lebih bisa dilihat lebih gampang gitu diaksesnya lewat handphone, nggak harus lewat TV. Iya benar juga sih Mbak. Kita lebih ke arah apa ya, menyesuaikan ke konsumennya juga yang pastinya ya Mbak. Iya, thank you banget ya Mbak Cynthia. Keren banget sharing-sharing kita hari ini. Dari tadi kan kita udah bahas tentang FMCG sampai tips and triknya. Mungkin sebelum podcast kita berakhir, dari Mbak Cynthia ada nggak nih closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Aku juga mau kasih aja ya buat teman-teman yang udah mendengar. Di sini aku cuma sharing aja sih, sebenarnya bukan expert atau gimana, tapi yang penting aku juga pernah di posisi kalian dulu, pernah kuliah juga, pernah jadi mahasiswa. Jadi pesan aku sih buat teman-teman, yang pasti sekarang temukanlah sukanya teman-teman itu di mana gitu. Jadi teman-teman kalau bisa itu ya apa ya, misalnya kayak jangan terpaksa lah kalau melakukan sesuatu, kalau mau bekerja pun juga enjoy. Jadi cari dulu nih kira-kira teman-teman itu suka di bidang apa. Kalau emang tertarik di FMCG, ya ayo kita sama-sama belajar bareng di sini, bisa reach out aku kapan aja ya. Terus ya pasti tetap semangat, tetap sehat. Oke, makasih ya Mbak buat waktunya, udah ngeluangin waktu buat hadir di Kinetika Podcast hari ini. Dan mungkin jangan lupa, jangan bosan juga nih Mbak main ke podcast Kinetika. Dan juga stay safe, stay healthy juga Mbak Cynthia dan juga teman-teman semua. Makasih, stay safe and healthy juga ya semuanya. Good luck.
Oke, makasih Mbak. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa juga buat like, share dan juga follow podcast ini karena Kinetika Podcast bukan sembarang podcast. Tapi podcastnya anak muda yang kece abis. Jadi buat kalian yang masih penasaran sama podcast-podcast selanjutnya, jangan lupa di like, share, dan wajib banget buat follow Instagram Kinetika. Aku Valen. Aku Alka. Kita pamit undur diri. See you guys.